Malam itu, Pak Yongsik menceritakan penyesalan hidupnya kepada Taejung. Penyesalan yang membuat dirinya dulu bisa dipenjara. Dan diketahuilah bahwa saat itu Pak Yongsik bertengkar dengan istrinya. Yongsik saat itu mabuk dan membuang puntung rokok di rumahnya. Saat ditinggal membeli rokok, Yongsik menyaksikan rumahnya sudah terbakar. Dan akibat itu, pihak kepolisian menuduh Yongsik secara sengaja membakar rumahnya dan Yongsik divonis penjara. 집사람이 잔소리를 하는 거야. 남편이면 Hari ini Taejung merakit senjata buatannya sendiri. Setelah semuanya siap, Taejung kembali berniat memburu Baek Dokyung. Taejung melihat instastory Baek Dokyung yang membagikan sebuah foto yang sedang berada di sebuah tempat. Taejung datang ke tempat tersebut, yang ternyata itu adalah jebakan. Tidak hanya itu saja, Taejung pun akhirnya mendengar pengakuannya bahwa dalang dibalik kasus Taejun adalah Yohan. Di sini Taejung tidak tahu siapa dia. Walaupun saat ini Taejung dikepung oleh anak buah Dokyung, namun kemarahan Taejung lebih besar dari ketakutannya, yang berakibat mereka semua terkapar. Sedangkan si Baek Dokyung sendiri, dia kabur. Sebelum pergi mengejarnya, Taejung mengambil senjata milik anak buah Baek Dokyung, yang setelahnya terjadilah kejar-kejaran. Namun, tanpa Taejung sadari, beberapa anak buah Dokyung pun ikut mengejar dan menyerang Taejung. Taejung tidak tinggal diam, dia sengaja kembali ke belakang mobil mereka dan menabrakkan diri sehingga Taejung bisa masuk dan menghajarnya. Sekarang Taejung menggunakan mobil itu untuk menyerang Dokyung. Sampai akhirnya Taejung berhasil menghantamnya. Namun, tiba-tiba saja sebuah truk di depan keluar jalurnya dan menghantam mobil yang dikendarai Dokyung. Taejung menyeret Dokyung keluar dan meminta dia untuk mengakui perbuatannya. Namun dia malah meminta Taejung untuk membunuhnya. Tidak lama dari itu, ponsel Dokyung berbunyi dan nama Yohan lah yang tertampil di ponsel itu. Seketika Taejung ingat Dokyung sebelumnya mengatakan bahwa Yohan dalangnya. Namun setelah Taejung angkat, Taejung baru menyadari ternyata Yohan yang dimaksud adalah bos yang sebelumnya mengadakan balapan liar sewaktu Taejung di penjara. Dan gongnya, kecelakaan yang melibatkan Dokyung adalah hasil settingannya. Dari situ Taejung sadar bahwa dia ada di sekitarnya. Dan benar saja Yohan sedang tertawa. Dia tertarik kepada Taejung dan dia menawarkan untuk bekerjasama dengan imbalan 5 miliar won dan membersihkan status Taejung. Namun Taejung menolak. Yang dia inginkan menyumpal mulut si Yohan dengan tangannya sendiri. Flashback apa yang diperbuat si Yohan kepada Taejung. Si Yohan dikenal di permukaan sebagai pembisnis, namun kenyataannya usaha dia yang sebenarnya adalah memanipulasi sebuah kasus, yang tentunya langganan dia seorang psikopat kaya raya, dan mereka bertransaksi lewat sebuah karya seni yang dibuat si Yohan, yang dimana karya-karya seninya itu dibuat mirip persis seperti apa korban-korbannya mati. Salah satu orang pemakai jasanya adalah si Baek Dokyung yang sebelumnya menghabisi seorang LC karaoke yang bernama Chanayong. Setelah sebelumnya Taejung dengan terang-terangan menantang si Yohan, keesokan harinya Taejung dibuat terkejut oleh balasannya. Taejung melihat sebuah berita tentang kasus pembunuhan seorang anggota dewan yang bernama Baek Sangman,
yang notabene ayah dari Baek Dokyung. Dan berita itu menyebutkan bahwa Pak Yong-sik lah pelakunya. Apa yang terjadi kepada Pak Yong-sik tersebut sama persis pelakuannya seperti menangani kasus Taejung. Pihak kepolisian sudah mempunyai banyak bukti kuat dan tidak bisa dibantah. Namun di sesi interogasi, Pak Yong-sik membantah telah melakukan pembunuhan. Di dalam polsek tempat saat ini Pak Yong-sik ditahan, detektif Huang menemuinya dan mengancam akan membawa-bawa Eunbi putrinya jika Pak Yong-sik tidak mengakui perbuatannya. 흥미는 아니야. Dengan penuh kekhawatiran terhadap Eunbi, Taejung kembali ke rumah Yong-sik. Dan di kamar Yong-sik, Taejung menemukan sebuah CCTV yang terhubung ke ruangan Yohan, yang seketika membuat Taejung semakin marah. Akhirnya Taejung menemukan Eunbi sedang menangis sambil membersihkan coretan sumpah serapah yang tertulis di kaca tokonya. Taejung meminta maaf kepada Eunbi. Taejung juga mengakui bahwa semua itu gara-gara dirinya dan Taejung berjanji akan mencari solusi untuk membebaskan ayahnya. Taejung kembali menghubungi Yohan, yang ternyata si Yohan sudah memprediksi bahwa Taejung bakal menghubunginya. Si Yohan menawarkan 2 cara untuk Taejung. Sebelum mengatakannya, Taejung diminta untuk pergi ke tempat dia dulu menaruh ponsel Chanayong. Di dalam kotak surat itu terdapat pisau bekas membunuh ayahnya Baek Dokyung yang masih berlumuran darah, dan sebuah cek kosong. Saat itulah Taejung disuruh memilih antara mengantarkan pisau itu ke polisi dan mengaku sebagai pembunuh anggota dewan itu, atau mengambil hadiah cek kosong dari si Yohan. Taejung tidak banyak pertimbangan, dia langsung ngacir. Tidak mempedulikan bacotan si Yohan. Malam itu polsek di Seoul digemparkan dengan kedatangan Taejung yang mengaku sebagai pembunuh dari anggota dewan yang bernama Baek Sang-nam. Sedangkan Yong-sik dibebaskan. Sampai akhirnya dia dan Taejung berpapasan di lorong polsek. Dari situlah Yong-sik tahu alasan dia bisa bebas. Malam itu Taejung ditahan. Yang tidak lama dari itu, detektif Huang datang meminta polisi yang berada di ruangan untuk pergi. Yang ternyata si Yohan datang untuk menemui Taejung. Si Yohan marah dengan pilihan Taejung saat ini. Dia tersinggung saat pertanyaan sebelumnya diajukan Taejung. Taejung dengan tampang malas menjawab pertanyaan si Yohan. Dikatakan awalnya Taejung tertarik dengan Yohan. Namun, sekarang Taejung tahu bahwa Yohan tidak lebih mirip dari seorang anak kecil. Taejung menyerah bukan karena kalah, melainkan malas meladeni si Yohan. Mendengar itu membuat si Yohan terpancing. Dia langsung menghubungi pemimpin sipir dan memintanya untuk mengeksekusi Taejung sebelum sidang dimulai. Keesokan paginya, Taejung dijemput oleh sipir Yang untuk dibawa ke penjara. Di dalam mobil tahanan, sipir Yang akhirnya tahu Taejung berkorban demi Pak Yong-sik. Dia juga akhirnya tahu bahwa sipir Yang di mata Taejung adalah orang kepercayaan. Dan alasan itulah Taejung menitipkan berkas-berkas pentingnya kepada sipir Yang. Yang setelahnya sipir Yang meminta supir tahanan untuk membelikannya minuman ke supermarket. Namun ternyata itu hanya trik sipir Yang saja. Dia membawa Taejung dan membebaskannya. Yang ternyata sebelumnya sipir Yang dan Yong-sik sudah berjanji untuk membebaskan Taejung. Sebelum berpisah, sipir Yang berharap bisa kembali bertemu dengan Taejung di tempat yang lebih baik. Sipir Yang kembali dengan membawa mobil kosong. Dalam perjalanannya, dia mengingat saat Taejung memberikan bukti dokumen Dokyung dan rekaman suara Kim Sang-krak. Sipir Yang juga ingat saat tanpa sengaja mendengar atasannya diperintahkan untuk menghabisi Taejung. Akhirnya sipir Yang sadar bahwa saat ini dia pun dalam bahaya. Namun sesampainya di tahanan, sipir Yang pergi ke ruangan atasannya. Dia mengunci pintunya dan menghajarnya. Dia marah atasannya berniat menghabisi Taejung demi uang. Sedangkan Taejung saat ini siap kembali beraksi. Dia bersama Yong-sik dan putrinya berpindah markas ke tempatnya. Dikarenakan di tempat Yong-sik, Taejung menemukan beberapa alat penyadap. Dia khawatir masih banyak penyadap yang tersimpan. Akhirnya,
Ketiganya mencari tahu seluk-beluk tentang Johan lewat informasi yang didapat Taejong dari Baek Dokyung. Mereka menemukan beberapa pahatan patung yang mereka yakini adalah gambar para korban pembunuhan. Dan di antara patung tersebut ada satu patung yang Taejong kenal, yaitu patung Taejong sendiri. Taejong yakin bahwa korban selanjutnya adalah dirinya. Sedangkan Johan mendapatkan laporan kalau Taejong bunuh diri dari pemimpin sipir. Yang ternyata pemimpin sipir itu di bawah ancaman sipir Yang. Sipir Yang mencari bukti-bukti kejahatan atasannya dan melaporkan ke kantor Kementerian Hukum. Namun yang ditangkap malah sipir Yang sendiri. Sipir Yang dituduh melakukan suap. Hari itu Johan membuat acara pameran dan lelang untuk karya seninya. Yang ternyata banyak penggemar yang datang untuk menyaksikan acaranya itu. Bahkan karya seninya tersebut tembus terjual sampai 10 miliar won. Namun Johan merasa ada yang aneh. Dia menemui orang yang membeli karya seninya. Yang ternyata orang itu adalah Baek Dokyung. Dokyung berada di sana setelah diancam Taejong untuk melakukan sesuatu jika dia masih ingin hidup. Yang tidak lama dari itu, pihak polisi yang berpihak pada Dokyung datang menangkap Johan dengan tuduhan pembunuhan dan perusakan barang bukti. Baek Dokyung puas melihat itu karena sudah membalaskan dendam ayahnya. Sedangkan Johan sendiri bersikap santai. Ia meminta asistennya untuk menyampaikan pesan kepada temannya. Sementara Taejong saat itu sedang mempersiapkan senjatanya. Yang tidak lama Yoshik datang mengabarkan tentang kasus Baek Dokyung dan Johan. Taejong sadar betul bahwa itu hanya formalitas, mengingat Johan maupun Dokyung memiliki relasi yang kuat dengan para pejabat Korea. Dan satu-satunya kesempatan untuk memenjarakan keduanya hanya ada di hari itu. Rencananya selama Johan masih di penjara, Taejong berniat menyusup ke rumah si Johan dan mencari bukti kejahatannya. Yang diperkirakan Taejong, bukti-bukti itu ada di rumahnya. Untuk memuluskan rencananya, Taejong dibantu oleh Eunbi yang memata-matai beberapa truk yang mengangkut karya seni milik Johan. Tidak hanya Eunbi, ketiga teman Taejong pun turut membantu dengan berpura-pura mobil mereka mogok sehingga menghalangi salah satu truk. Sedangkan Taejong dengan menggunakan truk yang sama menyamar di antara truk-truk milik Johan yang berniat kembali ke rumahnya. Dan sekarang Taejong berhasil masuk ke ruangan penyimpanan karya seni si Johan. Sedangkan Johan sendiri sekarang di penjara. Namun tiba-tiba sekelompok orang datang ke polsek tempat Johan di penjara dan membantai seluruh petugas. Yang ternyata teman yang dimaksud si Johan adalah ketua sipir. Dan ketua sipir memakai gengnya si Doksun untuk membebaskan si Johan. Saat si Johan bertanya imbalan apa yang diinginkannya, si Doksun hanya meminta untuk dipertemukan dengan Taejong. Setelah itu si Johan menemui orang kepercayaannya, meminta dia membersihkan sesuatu. Sementara si Johan sendiri pergi ke tempat si Baek Dokyung dan menghabisinya. Dan ternyata si Johan memerintahkan orang kepercayaannya itu untuk menghabisi Yongsik dan anaknya. Sedangkan Taejong sendiri sekarang benar-benar berhasil masuk ke sebuah ruangan yang dipenuhi oleh layar. Disinyalir tempat itu tempat rahasia dan tempat Johan menyimpan semua data kejahatannya. Yang tidak lama dari itu si Johan menghubungi Taejong. Dia kagum katanya dengan Taejong yang berhasil membuat Johan sedikit berkeringat dan meminta Taejong untuk bertemu di tempatnya. Dan dijawab Taejong begitu santai. Saat itu juga Johan sadar bahwa Taejong sudah berada di tempatnya. Sementara Taejong sudah menemukan beberapa flashdisk yang tertanam di tempat itu. Namun saat Taejong akan mengambil flashdisk tersebut, alarm menandakan bahaya berbunyi. Setelah mendapatkan flashdisknya, Taejong memutuskan untuk kabur. Namun di depan rumah Johan, Taejong disambut oleh Doksun dan beberapa anak buahnya. Taejong kembali masuk ke ruangan seni, dan di ruangan itu Taejong menghabisi mereka. Sekarang tinggal Doksun yang harus Taejong kalahkan. Perkelahian Taejong dan Doksun terbilang sengit. Keduanya menggunakan senjata dan menghancurkan beberapa patung karya seni milik Johan.
Yang ternyata Taejong baru tahu bahwa di setiap patung tersebut terdapat barang bukti pembunuhan. Dan dengan senjata yang tersimpan di dalam patung itulah Taejong menghajar si Doksun. Namun tidak lama dari itu tuan rumah datang, yang ternyata sebelumnya Johan sudah memprediksi bahwa Taejong bakal menyusup. Dan sejak awal Taejong diawasi oleh anak buahnya. Johan juga mengatakan bahwa flashdisk yang dibawa Taejong bukan flashdisk utama. Flashdisk utama yang berisi semua kejahatannya Johan simpan di dalam pegangan katananya. Dan tidak lama dari itu, orang kepercayaan Johan datang dengan Enbi yang sedang terancam. Johan merasa di atas angin. Dia kembali memberikan pilihan. Jika ingin Enbi hidup, bunuh Doksun. Namun Taejong tidak melakukannya. Dia malah menyerah. Kebaikan Taejong tersebut ditertawakan oleh Johan sambil menghabisi Doksun. Namun, ketika si Johan lengah, Taejong menyerang. Taejong menangkap katana si Johan dan mendorongnya sampai di ruangan yang dipenuhi layar. Di tempat itulah Taejong habis-habisan menghajarnya. Namun si Johan malah tertawa. Di tempat itu si Johan memperlihatkan bagaimana adiknya Taejong mati. Sehingga membuat ekspresi Taejong bergetar menahan kemarahannya. Taejong menggunakan katana milik si Johan untuk memaku Johan di dinding layar. Johan meminta Taejong membunuhnya. Namun Taejong menolaknya. Dan membiarkan Johan menggantung di dinding layar ruangannya. Yang setelahnya Taejong membuat si Johan pingsan dan mengambil flashdisknya. Diperlihatkan ruangan itu terbakar, membakar karya seni milik Johan. Hari itu berita kematian Johan tersebar dan diperlihatkan Enbi dan ayahnya selamat. Keduanya melihat berita tentang Johan. Dalam berita itu diungkap semua kejahatannya yang melibatkan para pejabat. Dan diketahui pembayaran yang diterima Johan dari pejabat psikopat itu melalui transaksi lelang karya seninya. Terbongkarnya kasus besar itu membuat pemerintah bergerak. Semua korban dari Johan disidang ulang. Dan salah satunya adalah Taejong. Dalam persidangan itu Taejong dan para korban lainnya divonis bebas oleh hakim pengadilan. Setelah berhasil membalaskan dendamnya, Taejong menemui makam adiknya dengan tersenyum. 6 bulan berlalu, Taejong kembali membuka toko tanamannya. Dia dibantu oleh ketiga temannya dan Enbi. Si Piryang juga sempat mampir untuk memberikan Taejong hadiah. Toko Taejong setiap harinya semakin ramai dikunjungi dengan menjadikan toko tanamannya sebagai kafe. Sekarang Taejong hidup bahagia dengan keluarga Yongsik beserta ketiga temannya. Dan drama pun tamat.